Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Alimatul Putri. Nah, di sini itu saya akan meng-share atau membagikan sedikit pengetahuan yang saya tahu kepada teman-teman sekalian, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi di sini itu seperti yang sudah ada di gambar ya kan. Di sini saya itu akan membahas tentang sidik jari dan golongan darah. Jadi pasti di sini teman-teman tuh sudah tahu kan apa itu sidik jari dan apa itu golongan darah. Pasti teman-teman juga nggak asing kan, karena setiap orang itu pasti memiliki sidik jari dan juga golongan darah. Jadi apa sih sidik jari itu? Pertama kita bahas soal sidik jari dulu ya teman-teman. Jadi sidik jari adalah pola garis-garis di kulit ujung jari manusia yang unik untuk setiap individu. Nah, pola ini itu terbentuk sejak dalam kandungan dan tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang, meskipun ukurannya akan bertambah sesuai dengan pertumbuhan hidup. Jadi dapat kita pahami ya, bahwa sidik jari itu sifatnya itu mutlak dan tidak bisa berubah, meskipun nanti kelak kita akan tumbuh dewasa. Jadi sidik jari itu akan tetap sama begitu loh teman-teman, tidak akan bisa berubah bentuknya. Nah, jadi sidik jari itu memiliki 3 pola utama. Di samping ini tuh sudah ada gambar-gambar sidik jari ya teman-teman. Jadi sidik jari itu gambarnya itu seperti ini, memiliki 3 pola, hanya 3 pola ini. Mungkin teman-teman bisa cocokkan sesuai yang mana yang sesuai dengan sidik jarinya teman-teman. Nah, jadi sidik jari itu kan memiliki 3 pola utama. Yang pertama yaitu word atau biasa disebut dengan lingkaran ganda. Yang kedua yang di tengah itu namanya arch atau biasa disebut dengan lengkungan. Dan yang ketiga itu namanya loop atau biasa disebut dengan lingkaran. Nah, jadi pengertiannya yaitu yang pertama kita ke arch dulu, ke tengah-tengah ya teman-teman. Jadi arch itu merupakan garis-garis sejajar dan melengkung seperti busur. Terus yang kedua itu ada loop. Nah, loop itu yang samping kanan sendiri. Nah, loop itu merupakan alur garis-garis sejajar. Dan yang ketiga itu ada word. Word itu samping kiri sendiri. Nah, word itu yaitu pola berbentuk garis-garis pusaran yang memutar. Nah, seperti itu. Dan ternyata sidik jari itu bisa loh teman-teman kita gunakan untuk membaca kepribadian seseorang. Tidak banyak dari orang itu tahu kalau ternyata sidik jari itu bisa digunakan untuk membaca sifat atau karakteristik seseorang. Tapi gimana sih caranya? Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu kan cara kita gunakan sidik jari untuk membaca kepribadian seseorang itu. Yang pertama kita tuh harus mengetahui jenis dari sidik jari kita. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Jadi sidik jari word itu adalah seseorang yang cenderung memiliki bakat alami dan pemikir cepat, tapi cukup temperamental. Mereka dapat menjadi pemimpin karena pemikirannya yang cepat dan tajam. Selain itu, perilakunya juga tidak terduga-duga. Jadi, kita itu bisa membaca karakteristik seseorang dengan menggunakan sidik jari itu. Yang pertama, kita harus mengetahui pola sidik jarinya dulu. Seperti tadi, seseorang yang memiliki sidik jari polanya itu word, maka mereka akan memiliki sifat-sifat seperti yang di atas itu. Yang pertama itu ya. Terus yang kedua yakni kita beralih ke loop. Nah, seseorang yang memiliki sidik jari loop itu mereka itu adalah tipe intelek dan pemimpin yang berkemauan keras. Jadi mereka juga tipe orang yang suka mengontrol segala sesuatu. Terus yang ketiga yaitu arch. Seseorang yang memiliki sidik jari arch biasanya itu orangnya itu memiliki bakat natural namun mudah tersinggung. Jadi kayak gampang baperan gitu ya. Dan mereka itu cenderung suka menyendiri dan merenung. Jadi mungkin seseorang yang memiliki sidik jari arch itu mungkin dapat dikategorikan sebagai orang yang introvert dan tidak suka bergaul. Bukan tidak suka sih, mungkin susah untuk bergaul gitu. Dan selain sidik jari, di sini kita juga akan membahas tentang golongan darah. Jadi di sini teman-teman pasti tidak asing kan dengan yang namanya golongan darah. Nah, tapi pengertian dari golongan darah itu apa sih? Ya, betul.
Golongan darah itu adalah sistem pengklasifikasian darah berdasarkan keberadaan antigen atau antibodi pada permukaan sel darah merah dan plasma darah. Sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem ABO dan sistem Rhesus. Jadi biasanya kalau di kita itu namanya sistem ABO ya, karena sistem ABO itu kan menggolongkan darah itu menjadi 4 macam, yaitu tipe A, B, AB, dan juga B. Dan di sini pasti teman-teman tuh semuanya tuh pasti sudah pada tahu kan golongan darah masing-masing. Karena ternyata golongan darah itu juga bisa loh kita gunakan untuk membaca sifat dan karakter seseorang. Nah, gimana sih caranya? Langkah pertama yang harus kita ketahui itu, kita itu harus mengetahui jenis golongan darah kita. Seperti kayak tabel di atas. Jadi, seseorang yang memiliki golongan darah A itu cenderung orangnya itu sensitif, kooperatif, dan juga emosional. Akan tetapi, dia juga seseorang yang bersemangat dan pintar. Seseorang yang memiliki golongan darah A itu cenderung sabar, setia, dan mencintai damai. Jadi tidak suka keributan gitu ya, tidak suka berkelahi. Dan ternyata seseorang yang memiliki golongan darah A itu orang yang peduli dengan etiket dan standar sosial. Jadi mungkin rasa sosialnya itu tinggi. Nah, selain golongan darah A, di sini juga ada golongan darah B. Jadi seseorang yang bergolongan darah B, dia itu cenderung seorang yang bersemangat, kreatif, kuat, dan aktif, dan juga ceria. Nah, seseorang yang memiliki golongan darah B itu juga orang yang suka berpetualang, terbuka untuk pengalaman baru dan santai, tidak konvensional, dan memiliki imajinasi yang aktif. Jadi mungkin bisa dikatakan sebagai seseorang yang ekstrovert gitu ya, yang mudah bergaul dan mencintai alam. Ya, seperti itulah. Nah, yang ketiga yakni golongan darah AB. Jadi golongan darah AB itu kan golongan darah campuran dari tipe A dan juga tipe B, ya kan, sehingga memiliki sifat-sifat yang baik dan buruk dari kedua golongan darah tersebut. Jadi golongan darah AB itu cenderung orangnya itu rumit, mudah berteman, dan memiliki keterampilan analitis dan logis yang luar biasa. Seseorang yang memiliki golongan darah AB itu cenderung orangnya itu tidak bertanggung jawab dan juga egois, jadi suka memikirkan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir yakni golongan darah O. Jadi golongan darah O ini tuh kan termasuk salah satu golongan darah yang paling banyak dimiliki oleh orang-orang. Kayak kebanyakan orang-orang itu pasti golongan darahnya itu O gitu ya kan. Nah, ternyata seseorang yang memiliki golongan darah O itu tuh orangnya itu cenderung berani, ramah, dan giat. Orang yang bergolongan darah O itu orangnya berani menetapkan standar tinggi dan melakukan apa yang mereka bisa untuk mencapainya. Jadi seseorang yang bergolongan darah O itu bisa dikatakan orangnya itu tidak mudah menyerah ya. Jadi kalau ingin sesuatu itu pasti dikejar sampai dapat gitu. Nah, seseorang yang memiliki golongan darah O itu juga memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan tidak terganggu dengan hal-hal yang kecil. Jadi seperti itu. Jadi kita itu ternyata bisa mengetahui karakteristik seseorang itu berdasarkan golongan darah dan juga sidik jari. Sedangkan golongan darah dan juga sidik jari itu kan adalah suatu hal yang mutlak yang tidak bisa dirubah. Berarti memang sifat dan karakter orang itu yang memang sedang mutlak itu tadi. Dan dari semua itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata kita itu bisa membaca kepribadian seseorang dari sidik jari dan golongan darah. Yang pastinya setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa golongan darah dan sidik jari itu kan mutlak. Jadi sifat-sifat yang mereka miliki itu yang mungkin memang mutlak dari mereka gitu, dan tidak bisa dirubah. Dan daripada kita mencoba untuk merubah sifat mereka, lebih baik kita itu mencoba untuk memahami mereka gitu. Jadi kita itu tidak boleh egois dengan memaksa mereka itu untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan gitu, karena setiap orang pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Dan yang pastinya setiap sifat dan karakter orang itu berbeda-beda, dan kita tidak boleh menghakimi seseorang jika sifat maupun karakter mereka tidak seperti yang kita harapkan. Jadi saya harapkan setelah kita mengetahui tentang ilmu ini, kita itu bisa menjadikan pelajaran bahwa kita kan lebih mudah dalam memahami karakter dan sifat seseorang. Jadi dapat diambil pelajaran bahwa kita itu tidak boleh gegabah, tidak boleh menghakimi seseorang jika sifat mereka tidak sesuai dengan keinginan kita, dan mungkin kita bisa lebih mengerti seseorang itu
kalau memang orang itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.